Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Anissa Ramadhanti dari Teknik Industri Angkatan 2017. Di sini saya akan mereview jurnal tentang aplikasi transportasi dengan metode service quality. Penelitian ini membahas tentang pengukuran kualitas layanan aplikasi transportasi online di Indonesia, yang berjudul Perbandingan Kualitas Layanan Buah Aplikasi Transportasi Online Menggunakan Metode Service Quality. Penelitiannya yang pertama, Francisca Prihatini Sihotang, Desi Febriana, dan Mardiani. Media publikasinya dari website Jatisi STMIK MDP. Tahun penelitian 2020. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah kualitas layanan aplikasi yang diberikan oleh PT ABC dan XYZ sudah sesuai dengan harapan pelanggannya. Subjek penelitiannya yaitu pengguna layanan kedua aplikasi transportasi online. Metode penelitiannya metode analisis self-qual atau service quality yang memiliki 5 dimensi pengukuran, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Jadi pelanggan pada dasarnya akan melakukan penilaian dalam setiap transaksi yang dilakukan, baik itu transaksi konvensional maupun transaksi digital. Semakin banyak layanan yang diberikan oleh penyedia jasa, maka semakin besar kemungkinan pelanggan untuk kembali menggunakan layanan tersebut. Anderson dan ZAML tahun 1908 serta Philips, Chang, dan Buzel tahun 1983 mengatakan bahwa keputusan pembelian pelanggan dipengaruhi oleh kualitas yang dianggap sebagai faktor keputusan pembelian yang paling penting. Kepuasan pelanggan berkaitan dengan perbandingan antara persepsi pelanggan terkait layanan yang diterima dengan harapan pelanggan terhadap layanan yang diinginkannya. Kualitas layanan terbaik akan didapatkan ketika harapan pelanggan terlampaui. Sementara, di sisi lain, kualitas layanan dianggap tidak dapat diterima ketika harapan tidak dipenuhi, serta kualitas layanan dianggap memuaskan ketika persepsi pelanggan sesuai dengan harapan. Perbedaan antara harapan pelanggan dan layanan yang diberikan oleh perusahaan ini dapat menimbulkan gap yang jika tidak disiasati dengan bijaksana dapat merugikan perusahaannya. Namun, sebenarnya gap tersebut dapat ditransportasi menjadi strategi dan tindakan yang efektif untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Banyak pelanggan yang menggunakan aplikasi yang disediakan oleh PT ABC dan XYZ PT Ltd mengindikasikan bahwa kedua aplikasi tersebut memberikan layanan yang tinggi bagi pelanggan. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan hal tersebut, yaitu untuk mengetahui apakah kedua aplikasi ini benar-benar telah memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan harapan pelanggannya. Tujuan lainnya untuk membandingkan kedua aplikasi agar diketahui aplikasi manakah yang lebih baik dari hal penyedia layanan, yaitu yang paling mendekati harapan pelanggannya. Metode penelitian ini bisa dilihat bahwa harapan pelanggan terhadap aplikasi PT ABC dibandingkan dengan persepsi pelanggan terhadap aplikasi PT ABC. Begitu pula dengan harapan pelanggan terhadap aplikasi XYZ dengan persepsi pelanggan terhadap aplikasi XYZ PTI Ltd. Langkah selanjutnya yaitu membandingkan hasil perbandingan yang telah kita dapat untuk mengetahui harapan dan persepsi pelanggan terhadap kedua aplikasi. Digunakan metode pengumpulan data dan menggunakan kuesioner. Metode circle membandingkan antara sudut pandang pelanggan dengan sudut pandang penyedia layanan atau provider sehingga ditemukan gap atau ketimpangan yang seharusnya diselesaikan oleh provider agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan seperti yang ditampilkan pada gambar berikut ini. Subqual Gap Model.
Yang dapat kita lihat dari subgoal gap model ini, ada beberapa gap yang bisa terjadi antara pelanggan dan penyedia layanan. Pada gap 1 merupakan ketimpangan yang terjadi antara ekspektasi pelanggan dengan persepsi manajemen terhadap layanan yang disediakan. Ketimpangan ini disebabkan oleh kurangnya orientasi riset pemasaran, komunikasi ke manajemen, dan banyaknya lapisan manajemen. Untuk gap 2, ini merupakan ketimpangan yang terjadi antara persepsi manajemen atas harapan pelanggan dengan terjemahan persepsi tersebut ke dalam spesifikasi layanan yang diberikan oleh provider. Ini disebabkan oleh komitmen pada kualitas layanan, standarisasi tugas yang tidak memadai, serta adanya penetapan tujuan. Kemudian, gap ketiga merupakan ketimpangan yang terjadi antara terjemah persepsi ke dalam spesifikasi kualitas layanan dengan penyampaian layanan yang dilakukan oleh provider sebagai akibat dari ambiguitas dan konflik peran. Pada gap 4 merupakan ketimpangan yang terjadi antara penyampaian layanan yang diberikan dengan komunikasi eksternal kepada pelanggan sebagai akibat dari komunikasi horizontal maupun internal. Yang gap 5 merupakan ketimpangan atau ketidaksesuaian antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh provider sebagai akibat dari pengaruh yang diberikan dari sisi pelanggan dan kekurangan pada bagian penyedia layanan. Pada gap 6 merupakan ketimpangan yang terjadi antara harapan pelanggan dengan persepsi karyawan tentang harapan pelanggan. Sedangkan gap 7 merupakan ketimpangan yang terjadi antara persepsi karyawan dengan persepsi manajemen sebagai akibat dari perbedaan dalam memahami harapan pelanggan antara manajer dan penyedia layanan. Penelitian ini berfokus pada gap 5, yaitu mengukur ketimpangan antara harapan pelanggan terhadap layanan yang diberikan dengan persepsi pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Pada hasil penelitian ini menyebarkan kuesioner terhadap 2 kelompok merupakan pengguna layanan, yaitu responden PT ABC yang berjumlah 203 orang dan responden XYZ PTI Ltd berjumlah 125 orang. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa aplikasi yang dimiliki oleh PT ABC dan XYZ belum memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan harapan pelanggannya, karena semua dimensi pengukuran menunjukkan bahwa harapan lebih tinggi dibandingkan dengan persepsi pelanggan. Dimensi asuran pada kedua aplikasi yang diteliti memiliki gap yang berada pada urutan 2 teratas, paling besar dari hasil analisis data yang dilakukan. Ini dapat mengidentifikasikan bahwa pelanggan mengharapkan keamanan yang tinggi dari kedua aplikasi, tapi belum dipenuhi oleh perusahaan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan aplikasi yang dimiliki oleh kedua perusahaan ini, jika dilihat dari keseluruhan pengukuran, didapatkan hasil bahwa memiliki rata-rata gap yang lebih kecil dibandingkan dengan hasil dari PT ABC ini lebih kecil daripada XYZ. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas aplikasi yang disediakan oleh PT ABC lebih unggul dalam hal pemenuhan harapan pelanggan dibandingkan dengan aplikasi yang disediakan oleh XYZ PTI Ltd. PT ABC ini lebih unggul pada 3 dimensi. Yang pertama, tangible, empathy, dan assurance. Untuk XYZ, lebih unggul pada dimensi reliability dan responsiveness. Kelebihan dari jurnal ini yaitu responden tersebar ke beberapa kota, menjelaskan analisis yang perinci dan jelas, menjelaskan proses penelitian, dan menyertakan referensi. Sedangkan kekurangannya yaitu jumlah responden yang berbeda-beda. Sekian dari review jurnal saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.